Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara terkasih, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan tahun Yubileum Biasa 2025. Beberapa di antaranya tadi sudah disinggung oleh Bapak Uskup dalam homili. Pertama, tahun Yubileum Biasa 2025 diumumkan oleh Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II pada akhir Yubileum Agung tahun 2000. Disebut Yubileum Biasa karena dilaksanakan setiap periode 25 tahun sekali. Bila dilaksanakan di luar periode 25 tahun ini disebut Yubileum luar biasa. Seperti pernah terjadi pada Desember 2015 sampai November 2016 yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai Yubileum luar biasa kerahiman Allah. Kedua, untuk Gereja Universal, Yubileum Biasa tahun 2025 telah dibuka oleh Bapak Suci Paus Fransiskus pada Vigilia Natal 24 Desember 2024 yang ditandai dengan pembukaan pintu suci Basilika Santo Petrus Vatikan, dan seperti tadi kita dengar akan ditutup pada tanggal 6 Januari 2026 pada Hari Raya Epifani. Sedangkan untuk gereja-gereja lokal atau keuskupan-keuskupan di seluruh dunia dibuka serentak hari ini, Minggu 29 Desember pada perayaan Keluarga Kudus dari Nazaret, dan akan ditutup pada Minggu 28 Desember 2025 juga pada pesta Keluarga Kudus dari Nazaret. 3. Peristiwa iman yang direnungkan dalam Yubileum ini adalah misteri inkarnasi Sang Sabda menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan temanya juga tadi kita dengar Peregrinantes in Spem, para peziarah pengharapan. Pandemi COVID-19, krisis lingkungan hidup, dan peperangan yang masih berkecamuk menjadi latar belakang di balik penetapan tema ini oleh Bapak Suci. Dalam rangka tahun Yubileum 2025, pada tanggal 9 Mei 2024, pada Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, Paus Fransiskus telah menerbitkan bulla dengan judul Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Tema ini atau judul dokumen ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. 4. Apa yang harus dilakukan selama tahun Yubileum 2025? Tahun Yubileum adalah tahun rahmat Tuhan, seperti tertulis dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Dalam Perjanjian Lama, perayaan tahun Yubileum atau tahun Yobel tertulis dalam kitab Imamat pasal 25. Dalam Gereja Katolik, tahun Yubileum dimulai sejak tahun 1300 oleh Paus Bonifasius ke-8. Sebagai tahun rahmat, maka selama tahun Yubileum kita diundang untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun hidup baik dengan sesama. Oleh karena itu kita diajak untuk satu, makin tekun berdoa, doa-doa pribadi, doa-doa devosional, dan secara khusus agar makin rajin mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Beberapa kali dari Bapak Uskup menekankan ini. Yang kedua, perlu menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Berikut, membangun solidaritas dengan sesama sebagai buah dari iman kita.
khususnya kepada mereka yang amat membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Memerhatikan orang-orang miskin, mengunjungi orang-orang sakit, panti asuhan, penjara, dan sebagainya. Lalu mengadakan ziarah rohani, dan khusus untuk di Keuskupan Sibolga, Bapak Uskup menetapkan 4 gereja yang dijadikan sebagai pusat ziarah selama tahun jubileum. Pertama, Gereja Katedral Santa Teresa Liso Sibolga sebagai gereja hidup di keuskupan kita ini. 2. Gereja Konkatedral Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli yang sejak 22 Agustus tahun 1997 ditetapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur Anisetus Ponsus Sinaga sebagai pusat ziarah Maria di Dekenat Nias. Dan ketiga, Gereja Hati Kudus Yesus di Teluk Dalam, Nias Selatan, yang dengannya kita diajak untuk menimba spirit dari devosi kepada hati terkudus Yesus Kristus. Dan yang keempat, Gereja Santa Elisabeth dari Hungaria di Lobutua, Paroki Santo Fransiskus Asisi Pangaribuan, yang mengingatkan kita bahwa menurut catatan sejarah menjadi awal sejarah masuknya kekristenan di keuskupan kita, bahkan di Nusantara. Jadi kalau tidak sempat atau tidak ada waktu untuk ke Roma berziarah selama tahun jubileum, minimal ke tempat-tempat terdekat ini yang kita berziarah. Hal berikut, ada 2 simbol visual yang akan kita temukan selama tahun jubileum 2025, yaitu ada logo jubileum dan maskot jubileum. Tadi kita lihat di depan gereja, bisa dengar dari Pastor Vikaris, Pastor Dedi, akan dipasang di tempat lain juga supaya lebih gampang kita lihat. Maka dimohon agar di setiap gereja di seluruh keuskupan kita dan kapel-kapel komunitas religius juga memasang logo dan maskot jubileum untuk mengingatkan kita akan tahun rahmat ini. Kami juga sudah kirim kepada para pastor keterangan singkat mengenai arti dari maskot dan logo itu. Hal-hal lain berkenaan dengan tahun jubileum 2025 akan disampaikan pada waktunya. Selamat Natal, selamat berpesta keluarga Kudus Nazaret, dan selamat menyambut tahun baru 2025. Marilah kita menjadi peziarah-peziarah di dunia ini yang memiliki harapan teguh berkat iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mulyate Sangha.